Halo, perkenalkan nama saya Trisha Alhamdulillah dengan NIM 20.402530016. Nah, di sini saya akan presentasikan tentang Project 5, yaitu strategi destinasi wisata berkelanjutan untuk menjaga keaslian budaya melalui pariwisata. Yang pertama saya akan membahas tentang definisi dari pariwisata keberlanjutan. Nah, definisi dari pariwisata keberlanjutan itu adalah konsep pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk memberikan dampak positif jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Pentingnya melestarikan budaya lokal. Di sini ada nilai ekonomi dan nilai sosial. Yang pertama itu saya akan membahas tentang nilai ekonomi dulu, yaitu di dalam nilai ekonomi yang pertama ada pariwisata budaya. Di pariwisata budaya ini, seperti bangunan bersejarah, situs arkeologi, dan tradisi lisan dapat menjadi aset yang berharga yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi. Yang kedua ada produk kreatif. Di sini budaya lokal dapat menginspirasikan berbagai produk kreatif seperti kerajinan tangan, seni, pertunjukan, dan kuliner. Nah, produk-produk kreatif ini memiliki nilai jual yang tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya yang ketiga ada warisan budaya sebagai aset. Nah, sebagai yang kita tahu, budaya yang unik dan autentik menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Nah, destinasi wisata budaya dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan melalui tiket masuk, akomodasi, transportasi, dan belanja oleh-oleh. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai sosial. Yang pertama itu identitas dan kebanggaan. Budaya itu adalah identitas masyarakat. Dengan melestarikan budaya berarti menjaga identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap akar sejarahnya. 2. Keterhubungan sosial. Dengan adanya kegiatan-kegiatan budaya, maka itu akan dapat memperkuat hubungan sosial antara anggota masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan. Pendidikan tersebut melalui pelestarian budaya. Nah, kita sebagai generasi muda itu dapat belajar tentang sejarah, nilai-nilai, dan tradisi leluhur mereka. Dan selanjutnya yang terakhir di dalam nilai sosial yaitu kesejahteraan mental. Nah, kita itu harus melibatkan diri dalam kegiatan budaya agar dapat memberikan rasa puas, kebahagiaan, dan kesejahteraan mental. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi pariwisata berkelanjutan. Di sini saya akan membahas dulu tentang pengembangan komunitas. Nah, pengembangan komunitas ini adalah kunci dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Yang pertama ada pemberdayaan masyarakat. Nah, di pemberdayaan masyarakat ini memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat lokal agar dapat terlibat dalam industri pariwisata. Misalnya sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, atau produsen kerajinan tangan. Terus yang kedua ada kemitraan dengan usaha lokal. Nah, di sini mendukung usaha-usaha kecil dan menengah milik masyarakat lokal seperti warung makan, toko oleh-oleh, dan penyewaan perahu. Selanjutnya ada partisipasi dalam pengembalian keputusan. Nah, di sini kita melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengembalian keputusan terkait pengembangan pariwisata di daerahnya. Selanjutnya ada konservasi budaya. Nah, di sini mendukung pelestarian budaya lokal melalui berbagai kegiatan seperti festival budaya, pertunjukan seni, dan workshop. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendidikan wisatawan. Nah, dengan mendidik wisatawan atau memberikan pemahaman yang baik kepada wisatawan, maka itu akan menjadi atau dapat mendorong mereka untuk berperilaku dan bertanggung jawab selama berwisata. Di dalam pendidikan wisatawan ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu kampanye kesadaran. Nah, melalui media sosial, brosur, dan kegiatan promosi lainnya, wisatawan dapat memberikan informasi tentang dampak pariwisata terhadap lingkungan dan masyarakat. Terus yang kedua itu program edukasi. Nah, di program edukasi ini kita mengadakan program edukasi seperti workshop, seminar, atau tur edukasi untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pariwisata keberlanjutan. Selanjutnya ada juga kode etik wisatawan. Nah, kode etik wisatawan ini membuat kode etik wisatawan yang berisi panduan perilaku yang diterapkan atau diharapkan selama mereka berwisata. Selanjutnya ada kemitraan dengan agen perjalanan. Nah, di sini bekerja sama dengan agen perjalanan untuk mempromosikan pariwisata keberlanjutan dan memberikan informasi yang relevan kepada wisatawan. Contoh kasus. Nah, di contoh kasus ini saya mengambil Benteng Moraya. Benteng Moraya itu adalah situs bersejarah yang ada di Kabupaten Minahasa. Nah, di Benteng Moraya menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa dengan potensi pariwisata yang besar. Penting untuk mengembangkan strategi yang dapat menjaga keaslian budaya sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Benteng Moraya yaitu mereka melakukan riset mendalam tentang sejarah Benteng Moraya, termaksud peran dalam peradaban Minahasa. Mereka juga melakukan riset yang mendalam tentang budaya seperti yang ada di gambar
slide yang saya masukkan itu. Dan juga yang itu adalah selanjutnya yang ada gambar di sebelah itu ada gambar saya, foto saya itu saya menunjukkan tentang marga dari oma saya, yaitu yang berasal dari Minahasa. Di Benteng Moraya itu ada marga-marga yang pahlawan bersejarah gitu. Orang-orang pahlawan, marga dari pahlawan yang bersejarah di Minahasa. Nah, mereka juga membuat media edukasi. Nah, mereka mengembangkan media edukasi seperti papan informasi, film dokumenter, dan aplikasi mobile yang menceritakan kisah Benteng Moraya secara menarik dan interaktif. Nah, ada juga pengembangan tur tematik, mengadakan tur tematik yang dipandu oleh pemandu lokal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan budaya Minahasa. Juga ada pelestarian situs dan lingkungan. Juga ada konservasi bangunan, melakukan konservasi secara berkala pada struktur bangunan benteng untuk menjaga keasliannya. Terus ada juga di Benteng Moraya itu ada pengelolaan. Mereka juga menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik dan melibatkan masyarakat sekitar. Juga ada rehabilitas langkap, melakukan rehabilitas langkap sekitar Benteng Moraya, mengembalikan keindahan alam aslinya. Terus mereka juga mengadakan pertunjukan budaya secara rutin, seperti tarian tradisional Minahasa dan musik kolintang. Nah, ada juga budaya yang digambar itu, baju-baju adat yang mereka gunakan, terus mereka jual untuk foto gitu. Terus abis itu ada kerajinan, fasilitas penjualan produk kerajinan tangan masyarakat sekitar yang terinspirasi oleh sejarah dan budaya Minahasa. Terus ada di situ juga jual kuliner-kuliner khas Minahasa. Nah, mereka memperkenalkan kuliner khas itu yang dapat dinikmati di sekitar Benteng Moraya. Terus pembahasan selanjutnya adalah implementasi strategi. Di situ ada teknologi yang ramah lingkungan. Nah, yang pertama itu ada energi terbarukan. Dengan adanya energi terbarukan atau misalnya panel surya memanfaatkan energi matahari untuk memenuhi kebutuhan listrik di area wisata, seperti penerbangan, pengoperasian fasilitas umum dan charging station kendaraan listrik. Terus ada pembangkit listrik mini, membangun pembangkit listrik mini bertenaga air atau angin untuk daerah yang sulit terjangkau jaringan listrik. Terus mereka juga di dalam itu ada pengelolaan sampah. Ada sistem pengelolaan sampah terpadu, menerapkan sistem pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah yang efektif dan efisien. Terus ada program edukasi, melakukan program edukasi kepada wisatawan dan masyarakat sekitar tentang pentingnya pengelolaan sampah. Terus transportasi ramah lingkungan, penyediaan transportasi umum, menyediakan transportasi umum seperti sepeda listrik atau kendaraan listrik. Terus untuk mengangkut wisatawan di sekitar kawasan wisata. Nah, jalur khusus juga ada pejalan kaki dan sepeda, membangun jalur khusus pejalan kaki dan sepeda untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor kan. Terus habis itu mengurangi polusi juga. Terus ada promosi budaya dan teknologi. Yang pertama itu IR atau aplikasi augmented reality. Nah, yang pertama itu ada visualisasi sejarah menggunakan teknologi IR untuk menampilkan visualisasi sejarah seperti di Benteng Moraya, seperti rekonstruksi bangunan atau pertempuran. Terus petunjuk arah, memberikan petunjuk arah yang interaktif dan informatif kepada wisatawan. Terus selanjutnya ada VR atau virtual reality. Terus abis itu di VR ini pengalaman imersif. Nah, di pengalaman imersif ini memungkinkan wisatawan untuk merasakan pengalaman imersif seolah-olah berada di zaman yang lampau. Mereka melihat dalam menggunakan VR ini mereka melihat sebagai destinasi itu sebagai nyata. Terus abis itu simulasi kegiatan. Nah, menyediakan simulasi kegiatan sehari-hari masyarakat Minahasa. Ini yang aku pikirkan di destinasi Benteng Moraya ya. Terus habis itu media sosial. Nah, dengan adanya media sosial ini mereka membuat konten-konten menarik, membuat konten yang menarik seperti video pendek, pokoknya yang di reels gitu. Kan itu banyak orang nonton. Terus habis itu konten tersebut menampilkan keindahan yang menarik bagi penonton yang mau berwisatawan. Terus habis itu ada live streaming. Nah, mereka juga melakukan live streaming acara-acara budaya seperti tarian tradisional atau festival. Ada juga yang di Benteng Moraya. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini saya mengambil kesimpulan dengan menerapkan strategi yang tepat dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pariwisata di Benteng Moraya dapat menjadi contoh keberhasilan dalam mengembangkan pariwisata keberlanjutan yang mampu melestarikan budaya lokal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. See you next week. Thank you. Enjoy your life and go travel.